secara dunia tarekah mengajarkan wudhu kita ini telah membuahkan apa? Mata kita itu kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi rukun dalam wudhu, tapi bagian muka ini tercuci semuanya sampai mulut. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa. Mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita juga sama. Mulut kita karena sering terkena air wudhu juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Wali sedunia, bro. Eta lamun apa namanya mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah, iya ayah wali sedunia cenage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Iya wali sedunia kudu ngaji baik karena kori Inggris lah. Eta ampun. Ayah gitu ayah. Ayah gitu ayah. Ayah goreng. Astagfirullahaladzim. Meren. Tapi enggak kayak gitu menghihit. Jadi kan kalau wudhu kan begini. Faghsilu wujuhakum, wajah. Wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat ya dalil ya, Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ya. Allah nyebutkan kuping, wa udunakum, wamsahu bi udunikum. Oh, enggak ada. Nah terus istiadat di mana itu, bro? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat gitu. Jadi itulah artinya apa? Kita ini sebagai umat Islam itu harus tahulah siapa kira-kira yang jadikan pantas dijadikan suri tauladan itu siapa. Meskipun dia di branding, meskipun dia itu di framing, meskipun dia itu dipromosikan untuk menjadi seorang wali sedunia sekalipun, tapi ukurannya ya syariat. Lah masa iya mengusap sebagian mengusap telinga itu rukun dalam wudu? Aduh, masallah. Ya Allah taala alam. Yang pertanyaan tuh ya. Enggak. Khusus itu Kita doang. Berbeda pendapat itu maksudnya yang benar itu mana? Soalnya kayak tadi kan. Apa namanya? Sebagai ulama. Ngomong nih Kang. Yang itu ada yang batal, ada yang enggak gitu kan. Yang benar itu yang mana? Yang benar mana? Benar kabeh. Makanya kenapa para ulama itu mengatakan lil mujtahidi ajrani. Al musi man ijtahada wa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad kan istihad. Istihad itu kan menggali hukum dari teks hadis, teks ayat Al-Qur'an. Kalau dia berijtihad kemudian dia sesuai dengan kebenaran, dia punya 2 pahala. Kemudian kalau seseorang berijtihad kemudian jelas tabayyana annahu mukhti, kelihatan atau terbukti bahwa dia itu salah, tetap dapat pahala. Nah kemudian sebagian ulama menyatakan al-mujtahiduna musibuna, semua orang-orang yang berijtihad itu benar. Artinya apa? Nilai kebenaran itu ya masing-masing nisbi gitu. Kebenaran itu nisbi, artinya apa? Bagi dirinya ya benar. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi berpotensi salah. Pendapat orang lain itu salah menurutku tapi ada potensi kebenaran. Jadi masing-masing.
pendapat saya, meskipun saya yakin itu adalah sebagai sebuah kebenaran tapi berpotensi salah, pendapat orang lain meskipun salah tapi berpotensi benar. Artinya apa? Semua pendapat dalam fikih itu, ya, atau mayoritas lah, nggak semuanya, mayoritas pendapat-pendapat dalam fikih itu kalau memang berdasarkan atas dalil, ya benar. Terus mana yang paling benar atau masing-masing teman? Karena nisbi kan. Karena saya misalkan pengikut mazhab Syafi'i, sehingga yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran itu adalah mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan pengikut mazhab lain. Menurut pengikut mazhab Abu Hanifah itu benar pendapat Imam menurut pendapat Imam Malik, pengikut Imam Malik itu benar, meyakini kebenaran pendapat dari Imam Malik. Ahmad bin Hanbal pun sama, pada pengikutnya itu juga menganggap pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal juga benar. Kayak ayat bro di kampus kita ajarkan kita. Hukum itu datangnya Rasulullah kan? Ayat sama hadis kan? Hukum dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah secara global. Itu Rasulullah itu membahas ini kan? Tentang batal itu. Ngebahas. Itu yang di pokoknya kayak sama Rasulullah yang mana? Nah lain. Nah justru itu kan karena ada dua riwayat. Di satu kesempatan Rasulullah mengatakan batal, di kesempatan yang lain Rasulullah tidak mengatakan batal. Itu yang bikin perbedaan pendapat. Makanya kenapa para ulama itu terkadang beda pendapat, ya karena riwayat yang dianggap atau riwayat yang dia terima itu yang mengatakan batal, dan ulama yang lain riwayat yang mereka terima itu yang mengatakan tidak batal. Atau misalkan ketika memahami sebuah hadis atau sebuah ayat itu berbeda. Maksudnya gimana? Contoh, faida tataharna, yang ayat tentang haid itu ya. Poho eta, ayat naon buat teman. Jadi itu sebagai contoh, yathurna hatta yathurna. Itu ada sebuah ayat tentang haid, hatta yathurna. Nah, yathurna di sini toharoh, suci, kan? Nah, suci menurut Imam Syafi'i, suci itu ya seseorang yang haidnya itu sudah selesai, sudah berhenti. Nah, kemudian dia mandi. Nah, itu baru dikatakan suci. Sehingga apa efeknya? Efeknya itu ketika seorang perempuan itu sudah selesai haid meskipun belum mandi, itu boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kalau mazhab Abu Hanifah. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i belum, karena ini belum masuk kriteria suci. Karena apa? Belum mandi gitu. Dan Imam Abu Hanifah punya dalilnya, Imam Syafi'i punya dalilnya. Jadi terkadang itu dari perbedaan sudut pandang dalam memahami sebuah ayat, dalam memahami sebuah hadis, sehingga muncullah banyak pandangan di situ, pemikiran. Syafi'i seperti apa, Mas? Atau ngelihat yang paling kuat. Nah, tinggal kelasnya itu kelas muqallid ataukah bukan mustahid ya, muqallid atau apa bahasanya itu? Ya, muttabi. Muqallid itu orang yang mengikuti secara mutlak tanpa harus mengetahui dalil-dalilnya seperti apa. Cuman kalau muttabi itu yang mengikuti dalil, kira-kira mana ini dari dua pandangan ulama itu yang kriteria dalil-dalilnya itu lebih kuat, lebih kokoh begitu daripada pandangan ulama yang lain. Nanti terserah, bebas. Cuman kan kalau bagi seseorang yang bisa memahami dalil atau mengikuti dalil, cuman kalau enggak, pokok kumaha cek kitab eta bebas atau enggak, bebas. Jadi ya terserah gitu, terserah intinya ya. Yang penting jangan mendebat apa yang berbeda itu. Betul. Jadi jangan menganggap bahwa pandangan yang kita ikuti itu adalah kebenaran mutlak pula. Ya pokoknya kieu, tapi bisa bro. Iya, pembahasan fikih ya. Pembahasan fikih. Tadi misalkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika seorang perempuan itu suci dari haid dan belum mandi, itu belum dikatakan suci. Baru dia itu suci ketika sudah mandi. Dan kebenaran mutlak itu ini nggak bisa bro, nggak bisa. Nah, karena ini apa? Ayat tersebut itu memiliki banyak potensi. Ayat tersebut memiliki banyak kemungkinan. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan yang ada, itu bisa terjadi. Artinya jangan sampai kita itu menganggap bahwa pandangan kita itu adalah kebenaran mutlak pula, bro. Itu ya. Tapi membahas ini mah semua bahan juga rukun kan itu Gus. Kalau mengusap telinga, mazhab apapun dan mazhab manapun tidak ada yang menyatakan itu adalah rukun atau fardu atau wajib dalam wudu. Allah nggak ada bro. Kita menang di mana tadi bagi mukaddam bersama. Masalah saya ya bayang.
itunya. Jadi Itu pendapat siapa? Pendapat suami istri itu ada yang bilang nggak batal dan membatal. aing bohong. Itu kan ada ya. Ayah. Nah, diantaranya Imam Malik. Imam Malik, Imam Abu Hanifah sama perbolehkan. Boleh. Nggak batal. Nggak batal maksudnya. Bukan boleh, nggak batal. dan apa namanya? Kaitannya itu adalah dengan ini. Syahwat. Ada syahwat atau enggak gitu. Karena repot, misalkan ketika seorang itu tawaf, kan ngebadek. Orang-orang kan banyak di situ. Dan apa namanya? Orang yang ihram itu kan gini. Contoh. Ini kan nggak pakai baju. Tapi itu bukan ini kan? Bukanlah ngarang wayang. Hajinya lain haji mimpi ditarik lain gitu. Kan dia seret, rame posisi naik rame, otomatis kan tangan atau badan itu kadang nginjek orang perempuan, kadang bersentuhan kulit dengan perempuan, ininya tangannya atau kakinya misalkan. Kumaha lamun make madzhab Imam Syafi'i ya tugati bro. Mana rame, mana luas tempatnya, masyaallah. Nah itulah istilah ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmah kasih sayang dari Allah Ta'ala gitu. Oke? Guys, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.